datangnya dari hamba Allah di Jawa Barat ingin bertanya nih, bermimpi berbuat maksiat apakah berdosa ya Habib? Dan apakah bermimpi menjadi orang yang kafir itu bisa menyebabkan murtad? Dan apakah arti dari mimpi buruk itu semuanya kata ya Habib? Ada Nabi SAW bersabda, tiga hal tidak dicatat untuk umatku. Orang yang lupa sampai dia ingat, kemudian orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang lupa sampai dia ingat dan orang yang tidur sampai dia bangun. Apa yang dilakukan dalam tidurnya, baik mimpi yang ditanyakan atau enggak mimpi. Katanya orang Jawa itu ngelindur. Artinya ada orang tidur itu dia berdiri, bukan hanya bicara, gitu loh. Dia tidur, dia nggak sadar, tapi berdiri berbuat sesuatu. Mungkin agak asing ya bagi kita, tapi di keluarga saya ada itu. Saya punya keluarga, punya paman itu sampai dijaga kalau tidur. Dia berjalan keluar rumah, tapi nggak sadar. Nah, ketika ada perbuatan-perbuatan maksiat ketika dalam kondisi tidur itu, maka itu tidak dihitung maksiat, tidak dosa karena dia dalam kondisi tidak sadar. Nah, seperti hanya tadi itu mimpi murtad, naudzubillah, nggak ada masalah, bangun, Anda nggak perlu sedih, ini cuma mimpi. Ada cerita Ustaz yang berkaitan dengan ini ya. Mimpi bermaksiat atau audzubillah mimpi berzina. Mimpi berzina itu uqubatun ta'ajjalat. Itu dosa yang di dunia Allah berikan sanksinya, artinya sanksi mimpi gitu loh. Di akhirat enggak ada hisab, cuma mimpi. Tapi kalau mimpi menikah itu karamah. Itu karamah, menunjukkan keistimewaan orang tadi itu. Ala kulli hal, di zaman Sayyidina Syekh Abu Qadir Jailani ada seorang santri yang ingin dia sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu itu mencari guru untuk menyampaikan dia kepada Allah itu menjadi prioritas dalam hidup mereka. Dia mencari guru yang membuat mengenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman itu banyak guru-guru aulia salihin. Maka si santri ini mendatangi setiap guru yang terkenal wali untuk melamarkan dirinya jadi santrinya. Jadikan saya santri kamu, guru. Guru itu melihat, diam sejenak, kemudian ketakutan. Jangan. Kamu pergi ke yang lain. Jangan. Dengan ketakutan gitu. Apa salah saya? Pergi lagi ke guru yang dikenal wali. Demikian juga ketika menginginkan untuk jadi santri beliau, dilihat ketakutan, jangan pergi. Lihat cari yang lain. Pindah dari guru mulia ke guru mulia sampai ada apa dengan saya ini? Sampai bertemu Sayyidina Syekh Abu Qadir Jailani. Dikatakan seperti yang dikatakan yang lain, Sayyidina Syekh Abu Qadir Jailani senyum. Melihat dia dan senyum. Ya khair, inti santri saya. Kemudian si orang ini tanya, ya Syekh, saya tanya, ada apa dengan saya ini? Setiap saya datang ke guru-guru mulia sebelum Anda, dia melihat saya, ketakutan saya disuruh pergi dan disuruh cari guru lain. Memangnya dia lihat apa di diri saya? Oh iya, dia melihat dengan mata batinnya bahwa kamu ditakdirkan oleh Allah berzina 40 kali. Maka dia takut punya santri kamu. Dia takut menjadi guru kamu karena kamu dilihat ditakdirkan oleh Allah berzina 40 kali. Maka kamu disuruh cari guru yang lain. Ya wajar, baru tahu alasan mereka. Terus Anda kenapa Anda nggak takut? Tapi kalau saya akan minta sama Allah untuk merubah zina kamu 40 kali itu Allah takdirkan dalam mimpi, bukan dalam keadaan terjaga.
Jadi kalau mimpi nggak ada dosa orang mimpi. Sehingga benar anak ini bermimpi berzina sampai 40 kali sesuai dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu warḍah. So ini bagaimana ini menjawab pertanyaan bahwa mimpi itu tidak ada hubungannya dengan keadaan kita, gak ada dosa di dalamnya. Dan kedua, bagaimana kedudukan aulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah. Belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.